namanya, Fidelis Widian Tomatis, kami sebut dengan hormat dan penuh kasih. Namanya tinggal di tengah-tengah kami sebagai peringatan dan sebutannya jadilah tanda kehormatan. Terima kasih kepada tim APK dari Gabriel sudah melayani keluarga kami. Terima kasih karena juga Bapak Prodiakon dengan rendah hati bersedia digantikan karena tiba-tiba ada Romo ya. Harusnya Om Prodiakon yang memimpin, tapi kalau ada Romo ya harus Romo. Sama juga Prodiakon AI, asisten imam ya. Kalau ada imam ya harus digantikan. AI bukan AI ya. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul di sini untuk mendoakan saudara kita Bapak Fidelis Widian Tomatis yang telah meninggal pada usia 67 tahun. Kita tentu saja bersedih akan setiap peristiwa wafatnya seseorang, apalagi orang itu adalah mereka atau dia yang kita cintai, orang-orang terdekat kita, keluarga kita sendiri. Tetapi dalam terang iman, kita orang-orang Katolik tidaklah boleh bersedih, boleh saja bersedih, kecewa, mungkin kita juga sempat barangkali marah atau mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tapi kiranya itu semua tidak berlarut-larut. Kenapa? Saya merenungkan 3 hal tentang kematian. Yang pertama, karena kematian itu adalah suatu proses natural. Semua ciptaan akan mati. Yang abadi, yang kekal hanya Tuhan sendiri yang menciptakan semua ciptaan. Jadi kita ini hanya creature. Tuhan kreator kita, dialah yang abadi. Jadi kalau sekarang kita berdoa bagi Bapak Widianto, kita ini sebetulnya sedang menunggu giliran atau antrian saja. Suatu saat kita juga akan meninggal seperti beliau. Kebetulan saat ini beliau mendahului kita. Maka kita tidak boleh sedih dan takut akan kematian. Kita yang masih hidup harus mempersiapkan kematian kita sebaik-baik mungkin dengan menjadi orang-orang baik. Supaya ketika kita mati, dipanggil Tuhan kapanpun, kita siap untuk menghadap Allah. Kita layak untuk masuk ke surganya yang kudus. Karena surga itu kudus, maka kita harus hidup dengan kudus. Saya berkorban tentu saja untuk kita yang masih hidup, karena yang sudah meninggal, sudah bersama dengan Allah, dan tidak bisa lagi mendengar. Jadi ini pesan pertama, kenapa kita tidak boleh larut dalam kesedihan? Karena ini adalah proses natural. Yang hidup pasti akan mati. Jadi tidak menunggu giliran. Yang kedua, saudara-saudari, karena bagi kita orang Katolik, dan ini khas pengajaran Katolik, puntennya kalau ada yang non Katolik, ini mah perspektifnya kurang Katolik. Ya. Jadi dalam iman Katolik, kehidupan itu tidak pernah binasa. Bagi kita, kematian itu hanya suatu proses perubahan saja. Jadi dari kematian di dunia itu merupakan awal dari kehidupan di surga. Jadi kehidupan itu tidak pernah lenyap, hanya bentuk atau dimensinya saja diubah. Dari dimensi yang kasat mata menjadi tak kasat mata. Dari yang ada di dunia ke alam baka. Tapi jiwa manusia sendiri tidak pernah lenyap. Jadi orang Katolik tetap mendoakan mereka yang sudah meninggal. Bagi kita orang-orang kudus yang digelari oleh gereja secara resmi sebagai santo-santa adalah pendoa kita. Maka kita berdoa kepada Tuhan dengan perantara mereka, Santa Maria doakanlah kami, Santo Yohanes, Santo Fidelis doakanlah kami. Tetapi bagi mereka yang sudah meninggal, keluarga kita, yang kita tahu juga berdosa sama seperti kita semua, manusia biasa, kita mendoakannya seperti dalam kisah seperti ini. Dalam ibadah-ibadah kita doakan mereka supaya cepat naik surga. Dalam ibadah maupun dalam ekaristi, terutama dalam ekaristi saat kita memasuki pensi misa supaya mereka dapat segera ke surga. Jadi kita tidak boleh bersedih. Kenapa? Poin kedua, karena sekali lagi kehidupan tidak pernah berakhir. Hidup itu tidak pernah dilenyapkan atau dibinasakan, hanya diubah saja dimensi atau bentuknya. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, kita tidak boleh takut dan sedih akan kematian, karena ini adalah jalan yang juga dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum naik ke surga. Orang bijak berkata, there is no Easter without Good Friday.
Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada kenaikan ke surga. Tidak ada kemuliaan. Seperti orang bisnis, kalau mau sukses harus mengalami banyak kegagalan, banyak penderitaan, kerja keras, sampai mungkin sakit-sakitan dan makan hati. Itulah kehidupan. Untuk dapat masuk surga, orang harus melalui penderitaan dan kematian terlebih dahulu. Maka kita mungkin merasa kasihan kepada mereka yang sudah meninggal. Tapi barangkali orang yang sudah meninggal melihat kita dari alam baka dan kasihan kepada kita. Aduh, kasihan manusia masih hidup menderita. Saya masih sudah bahagia. Dan di surga sana mungkin itu menertawakan kita. Itu perspektif yang bisa mengubah kesedihan kita. Jadi kita jangan bersedih, boleh saja bersedih tentu saja, apalagi keluarga inti. Tetapi jangan berlarut-larut karena kita adalah orang beriman. Di Vatikan, di Italia ya, tradisi pada umumnya, kalau orang meninggal itu ditepuk. Lihat kematian Paus Yohanes Paulus II, Paus Benedictus, Paus Franciscus, ketika jenazahnya petinya itu diarak di Basilika Santo Petrus, umat itu bertepuk tangan. Itu budaya Italia. Jadi tepuk tangan itu ada nuansa kemeriahan. Karena memang kita merayakan kematian. Kematian itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyedihkan, tetapi membahagiakan karena pada saat kematian seluruh hidup dievaluasi. Kita merayakan keberhasilan dan juga berbagai macam teladan hidup yang telah diwariskan oleh orang yang sudah meninggal itu. Maka kita dalam artian tertentu boleh berbahagia dengan kematian. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Seperti diajarkan oleh Santo Fransiskus Assisi, orang kudus dari Italia. Dia mengatakan bahwa kematian itu adalah saudaranya. Il fratello della morte, jadi saudara kematian. Kematian itu jangan ditakuti, ibarat kalau dia itu orang, saudara kita. Jadi ada di dekat kita. Kita bersyukur atas peristiwa ini. Kita bersyukur kematian mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia atau makhluk-makhluk yang rapuh. Semoga setiap peristiwa kematian yang kita renungkan, yang kita kenangkan, membuat kita juga menjadi pribadi yang mawas diri, menjaga iman kita, menjaga kesehatan kita, menjaga relasi sosial kita, supaya juga ketika saatnya bagi kita masing-masing tiba untuk juga menghadap Tuhan, banyak yang mendoakan kita seperti pada pagi ini. Saat ini banyak yang datang, tentu saja Bapak Widianto ini adalah orang yang baik, ya, sehingga banyak yang datang mendoakan sejak 2 hari lalu. Ya, kita bersyukur atas seluruh teladan hidupnya. Kita doakan supaya almarhum dapat hidup dengan bahagia bersama Tuhan di surga. Bibi Visin, terima kasih atas semua kebersamaan kita. Terima kasih untuk semua teladan yang dibagikan kepada keluarga. Terima kasih sudah selalu hadir sebagai paman yang ceria, yang juga setia menemani kalau ada keluarga yang susah. Bibi Visin ini paling steril, paling akutis ya, antara ngomongin lain, paling senang olahraga dan juga sehat gitu ya. Tetapi memang namanya hidup tidak ada yang tahu. Tuhan yang punya kunci rahasia atas segala kehendaknya. Kita hanya bisa berpasrah atas kehendak Tuhan. Kita doakan semoga beliau ini berbahagia di surga dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Bersama-sama kita bisa menjalani semua cobaan, semua rintangan. Tuhan memberkati. Amin. Bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati, maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Menciptakan kita dari debu dan tanah, memberikan kepada kita nishama atau nafas kehidupan sehingga kita bisa menjadi manusia seperti sekarang ini, terus tumbuh dan berkembang. Dan pada saatnya nanti kita akan kehilangan nafas itu, kita semua akan mati dan bersatu kembali dengan tanah.
Pada saat ini, Bapak Widianto telah mendahului kita doakan supaya dia sungguh bersatu dengan Tuhan, penciptanya, dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan, dan dia tidak akan pernah hilang dari ingatan, dari pikiran kita, terutama orang-orang yang mencintainya. Kita doakan bersama untuk keselamatan jiwanya, untuk perjalanannya menuju ke surga abadi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara kita ini ke hadapan hadiratnya. Jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia musnah, berbuah berlimpah-limpah. Ada suatu ketika kaki murid dibasuhnya, ia raja Inadina tanpa mahkota. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia musnah, berbuah berlimpah-limpah. Dan turut mati bersama dengannya. Saudara kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi Aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan memelihara roh. kurang sekali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara Batu menawan hati segala anakmu,
Silakan. Jangan dihabisin bunganya. Iya, iya dicabutin aja waktu itu. Yang dijejakkan dulu. Iya, buat dia. Iya, nanti dia. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Romo yang berkenan memimpin ibadah pemakaman untuk Bapak Fidelis pada siang hari ini. Selamat siang, buat Romo, Pak Mama, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang ke sini hadir melihat pemakaman Bapak, mendoakan Bapak. Tuhan memberkati semuanya. Saudari sekalian yang terkasih, saya di sini mewakili Ketua Lingkungan dan Wakil Ketua Lingkungan yang berhalangan untuk hadir. Pertama-tama, kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang sedang berkabung atas berpulangnya Bapak Fidelis Widianto Marlim. Kami dari warga lingkungan Santo Ignatius turut berdoa semoga almarhum boleh beristirahat dalam damai, dan semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan untuk keluarga, semoga diberi kesehatan, hidup selalu hidup. Demikian, terima kasih. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap